Di rumahnya, Bunga berkata kepada Umar, "Kita sudah menjalin hubungan cukup lama. Nenek juga semakin tua. Mau dibawa kemana sebenarnya hubungan kita ini?" Umar menghela nafas panjang. "Aku harap kamu bersabar menungguku, Bunga. Kamu tahu sendiri kan, aku banyak keperluan. Belum lagi tuntutan kerja, mengharuskan aku kuliah." Bunga kembali berkata, "Tapi sampai kapan aku harus menunggu? Kuliah saja membutuhkan waktu bertahun-tahun. Aku merasa malu karena beberapa orang sudah mengetahui hubungan kita. Aku tidak menuntut apapun, Umar. Aku hanya ingin kita menikah." Umar memegang tangan Bunga. "Aku tahu itu, Bunga. Tapi setelah kita menikah, bagaimana aku menafkahimu?" Tak lama kemudian suara nenek Bunga terdengar memanggilnya. "Bunga." Bunga kemudian berdiri dan berkata kepada Umar, "Nenek memanggilku. Aku tinggal sebentar ya." Umar pun berdiri lalu berkata, "Iya Bunga, kebetulan aku juga mau pulang. Salam buat nenek." Bunga tersenyum dan segera berlari melihat neneknya. Keesokan harinya ketika Bunga berjalan kaki hendak ke pabrik tempat di mana dia bekerja, dia melewati banyak rumah warga. Bunga sepertinya tahu apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang melihatnya. Bunga terus menunduk karena merasa malu. Hingga akhirnya suara Kumala mengejutkannya. "Hai Bunga." Bunga melihat Kumala dan tersenyum. Bunga dan Kumala bekerja di tempat yang sama. Melihat Bunga terlihat kurang bersemangat, Kumala kemudian berkata, "Cie, pacar Pak Guru, kenapa terlihat sedih hari ini?" Bunga kemudian berkata, "Kamu juga tahu?" Kumala dengan semangat berkata, "Iya dong, iya dong. Iyalah, semua orang juga sudah tahu." Bunga tertunduk sementara Kumala kemudian melanjutkan perkataannya dengan menggoda Bunga. "Jadi kapan nih diresmikan?" Bunga tak menjawab pertanyaan Kumala. Dia justru pergi menghindar. Lagi-lagi Kumala mengangkat kedua bahunya dan kedua alisnya. "Kenapa sih kalau aku mengatakan sesuatu, orang-orang malah pergi? Ibu, Bunga, semuanya. Heran deh," kata Kumala dalam hati. Saat Bunga dan Kumala berjalan pulang, ibu-ibu yang melihat mereka berkata, Bunga, kapan acaranya? Jangan lama-lama, tidak baik loh." Bunga tak berkata apapun. Dia kemudian melanjutkan langkah kakinya dengan perasaan sangat malu. Kemudian Kumala berkata, "Oh, dasar ibu-ibu ya. Jangan dengarkan mereka, Bunga. Ibu-ibu di sini memang begitu." Lagi-lagi Bunga hanya diam. Saat mereka hampir sampai di rumah masing-masing, Bu Ida, ibu dari Kumala berkata, Kumala, pulang sama Bunga ya?" Kumala mendekati ibunya. "Apa sih, Bu? Sudah tahu kenapa bertanya?" Bu Ida tidak menghiraukan anaknya yang sedang berbicara padanya.
Dia justru terus memperhatikan bunga yang sedang berjalan masuk ke rumahnya. Melihat ibunya bersikap seperti itu, Kumala lalu menarik tangan ibunya masuk ke dalam rumah. Ibu ini apa-apaan sih? Jangan-jangan ibu ya yang menyebarkan gosip tentang hubungan Pak Guru dan Bunga. Ibu Kumala berkata, anak ibu yang cantik jelita. Ibu bicara fakta ya, bukan gosip. Pak Umar memang pacaran dengan Bunga. Kemarin ibu melihatnya sendiri. Kumala kembali berkata, meskipun itu benar, seharusnya ibu tidak perlu cerita ke semua orang. Kan kasihan Bunga. Bu Ida terlihat heran. Loh, kok kasihan? Apanya yang kasihan? Kumala menatap ibunya. Ya iyalah Bu, di mana-mana Bunga ditanyain aneh-aneh sama ibu-ibu di sana. Kan kasihan Bunga, dia malu. Bu Ida berkata, kenapa kamu jadi kasihan sama dia? Itu urusan Bunga. Kamu jangan ikut campur. Kumala kembali berkata, ya aku ikut campur lah Bu. Kan Bunga itu temanku. Dan penyebar gosip itu ibuku. Gimana dong? Lagi-lagi Bu Ida meninggalkan Kumala. Ah sudahlah, ibu mau masak. Kumala berkata, memasak itu lebih baik Bu daripada gosip sana sini. Kasihan Bunga, dia kan jadi malu. Hari demi hari Bunga lalui penuh dengan rasa malu. Karena ibu-ibu di sana tak henti-hentinya membicarakan hubungannya dengan Umar. Jam pulang sekolah telah tiba. Umar mengendarai sepeda motornya hendak kembali ke rumah. Namun berhenti ketika melihat Bunga berjalan ke arahnya. Dengan penuh tanda tanya, Umar menunggu Bunga tiba di dekatnya. Saat Bunga berada di dekatnya, Bunga berkata, kita harus bicara. Bunga langsung naik di motor Umar. Dengan rasa penasaran, Umar membawa Bunga ke tempat di mana biasanya mereka bertemu. Ada apa Bunga? Bunga dengan wajah sedih berkata, sebaiknya hubungan kita sampai di sini saja. Tentu perkataan Bunga membuat Umar menjadi sangat kaget. Apa yang kamu katakan Bunga? Jangan bercanda seperti ini. Bunga dengan nada tegas berkata, aku tidak bercanda Umar. Aku ingin kita putus. Dengan wajah yang masih penasaran Umar berkata, tapi kenapa Bunga? Kita sudah lama menjalin hubungan ini. Kenapa tiba-tiba kamu mengambil putusan seperti ini? Umar kemudian teringat permintaan Bunga untuk menikahinya. Aku minta maaf Bunga, karena aku belum bisa menikahimu. Karena itu kamu jadi marah padaku. Bunga yang menangis berkata, andai saja kamu yang mendengar semua cerita orang-orang di kampung ini, pasti kamu merasakan hal yang sama denganku Umar. Umar kemudian tertunduk. Bunga benar. Gosip tentang hubungan mereka telah menjadi buah bibir di desa mereka.
Saat malam tiba, Bunga terus menangis di dalam kamarnya yang terbuat dari tripleks. Neneknya yang tak lagi bisa berjalan mendekati Bunga dengan menggunakan tangannya sebagai tumpuan. Dia membelai wajah cucunya itu dengan tangan yang gemetar. Bunga meraih tangan keriput itu yang sudah merawat dan membesarkannya sejak dia bayi. Karena ibunya meninggal sesaat setelah melahirkan Bunga. Sementara ayahnya menyusul beberapa bulan setelah ibunya. Begitu pula dengan Umar. Dia duduk di teras rumahnya dengan suasana yang begitu hening. Dia mengingat semua perkataan Bunga tadi siang padanya. Bunga tidak salah mengambil keputusan ini. Dirinya lah yang bersalah, karena tidak bisa memenuhi keinginan Bunga untuk menikahinya.